kepada Bapak Ibu Guru SDN Karangjati 2 yang telah meluangkan waktu hadir dalam undangan saya, yaitu untuk tugas pembebasan budaya positif di SDN Karangjati 2, Kecamatan Karangjati 2. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ini adalah tugas guru penggerak, yaitu harus aksi nyata mengibaskan apa yang diperoleh di modul 1.4. Sebenarnya banyak modul yang 1 sampai 4, tapi ini hanya modul 1.4 saja. Bapak Ibu, sebelumnya bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini langsung saja ke slide yang pertama. Oke Bapak Ibu, mengenal foto ini Ki Hajar Dewantara, atau kalau bisa disebut siapa namanya, Suwardi Suryaningrat ya, dulu itu. Gini di dalam kurikulum pendidikan Bapak Ibu, ternyata itu yang dipakai adalah pemikiran-pemikiran dari KHD, dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata ini pemikiran-pemikirannya yang dipakai. Yang pertama yaitu filosofi yang dipakai, yaitu yang pertama menuntun. Yang dimaksud menuntun di sini adalah seorang guru itu tugasnya yaitu menuntun siswanya. Ini seperti kita kalau bahasa menuntun, seperti orang tua yang dituntun ya. Dituntun berarti nggak tahu jalannya. Dituntun siapa? Dia biar apa? Biar selamat dan bahagia. Bentar ya, tugasnya guru yaitu menuntun anak didik itu biar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Dimaksud di sini adalah anak-anak kalau di sekolah itu biar bahagia bagaimana ya. Jangan terus anak di sekolah itu terbebani atau tugas-tugas atau mungkin dari lingkungan yang tidak nyaman ya. Ini ada tugas guru menuntut anak-anak itu menjadi bahagia, biar anak-anak ini bahagia. Yang selanjutnya adalah kodrat anak. Kodrat anak itu ada 2 nih Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam itu adalah bahwa anak-anak itu berkembang sesuai alamnya, atau bisa dibilang lingkungan. Kalau di sini di Karangjati 2 berarti di perkotaan ya, perkotaan. Tetap beda dengan anak-anak yang berada di pedalaman. Itu tetap beda, alamnya beda. Untuk itu cara pembelajarannya harusnya berbeda dari anak-anak pedalaman dan anak-anak perkotaan. Kalau perkotaan sudah mengenal alat-alat ya, itu harus digunakan. Kalau di pedalaman belum, harus tidak sama. Yang selain kodrat alat itu kodrat zaman, yaitu seorang guru itu memberi pelajaran kepada anaknya itu sesuai dengan zamannya. Contoh kalau zaman saya dulu biasa ya, pakai kapur terus buka bukunya, terus sudah biasa. Tapi kalau sekarang sudah zamannya digital ya, harus berubah, nggak boleh harus seperti itu ya, harus sesuai zamannya. Berarti apa, kita harus menggunakan alat-alat yang ada sekarang. Karena apa? Anak-anak kita itu lebih pandai. Contohnya apa, kalau di rumah dolanan HP, nasi goreng datang. Terus dolanan HP, lambene teko. Bapak ibunya bagian. Itu anak-anak sekarang. Itu karena alam itu yang zaman, udah zaman, sudah zamannya, udah orang sekali. Itu memang sudah zamannya. Kalau dulu kita ya, belum mengenal itu, ya tuku ya mesti udah di pasar, sama buke. Saya ini gak perlu, saya pesan sendiri. Itu adalah sudah zamannya. Karena sudah zamannya seperti itu, maka Bapak Ibu guru harus cara mengajarnya juga harus berubah sesuai dengan zaman.
nganggo internet, terus berubah ya. Pakai HP boleh, pakai HP dan sebagainya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah berhamba atau berpihak pada anak. Kata-kata hamba kayak kan raja dan prajurit dan rajanya hamba. Jadi anaknya dihamba. Kayak jadi anaknya berarti raja. Jadi opo-opo kita tuh harus tahu. Maksud karakternya anak tuh harus tahu. Kelas 1 kan 3 orang, itu harus tahu. Oh yang ini senangannya ini, karena yo raja ini dia berhamba. Oh ini senangannya sedikit ini, kesukaannya ini, kelakuannya ini, sifatnya seperti itu. Nah itu adalah tugas guru itu seperti itu yang dimaksud oleh diajar Dewantara. Itu harus tahu. Itu kita berhamba atau berpihak pada anak. Seperti maksudnya seperti itu. Terus yang keempat, guru itu diibaratkan apa? Sebagai petani. Sebagai petani. Wong petani kan ambil dari Bapak Ibu. Contohnya ada jagung dan padi. Jagung tidak akan berbuah padi, ya, dan sebaliknya padi juga akan tidak berbuah jagung. Itu juga anak kita. Taufik orang mungkin kok jadi seperti kita diri. Kita orang iso. Taufik ya Taufik, itu tidak bisa dipaksa. Yang bisa dirubah apanya? Kita hanya memperbaiki kondisi tanah. Tanah itu apa? Lingkungan belajar. Tidak dari. Ibaratnya sama ada 2 benih jagung sama ya. Satu jagung saya beli unggul, sitoknya jagung komen tangganya biasa, kepeng-kepeng jagung. Terus ditanggul. Tetapi kalau nggak diopeni, ya, itu bisa-bisa semua jagung itu nggak tumbuh. Jadi belum tentu bahwa anak yang mempunyai kepandaian, modalnya pandai, itu nantinya akan pandai, itu belum tentu. Itu ada tugas guru, petani itu harus memperbaiki. Maksudnya seperti ini, maksudnya kalau buah tadi kedua ya jagung bagus, unggul dan yang biasa, itu kalau sama-sama kita maksudnya kita openi, kita perbaiki, mungkin butuhnya kita pupuk, kita siram ya. Itu nanti jagung yang biasa itu juga akan menjadi tumbuh jagung yang unggul. Dan juga sebaliknya, benihnya unggul, tapi kalau dibiarkan orang dipeni di sekolah belum teko dibane rame karemu, ya, terus garam ke karemu, pokoknya dibiarkan sama bapak ibu guru, itu juga akan nanti menjadi tidak unggul. Jadi bisa sebaliknya. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Kita harus tahu, kita harus mengolah. Oh yo, ini padi berarti perlu air, jagung airnya nggak pakai. Oh ini Taufik itu perlu belajar membacanya. Oh ini yang A sudah bisa membaca, itu juga sama. Kebutuhannya itu tidak sama antara murid satu dan murid yang lainnya. Yang kelima adalah ini bukan tabula rasa. Itu dulu sebelum diajar Dewantara, ini ada teori yang mengatakan bahwa anak itu ada kertas yang sudah ada isinya. Jadi bocah ini wis gak kena apa-apa. Nah wis menunggui seperti itu. Dan sebaliknya kertas ibarat anak itu adalah kertas kosong. Jadi anak itu dianggap kayak sopo-sopo. Itu juga ada teori yang seperti itu ya. Jadi anak ini kayak gini. Di A ya A, B ya B. Nah dua teori itu disangka oleh diajar Dewantara itu digabungkan. Dan teori itu digabungkan, yaitu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Anak itu adalah suatu kertas yang sudah ada isinya, tapi isinya itu remeng-remeng, Bapak Ibu. Ya, ini isinya ada remeng-remeng. Tugasnya Bapak Ibu apa? Menebani. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh Bapak Ibu, anaknya disuruh makan ya. Jumat kemarin Jumat berkah, anak makan. Terus itu seharusnya anak itu dibiarkan. Coba anak-anak silakan, ini waktunya Jumat berbagi dikasihkan, silakan anak makan.
Bapak Ibu silakan dilihat anak itu. Yang satu mungkin ngadep, nah berdiri. Yang satunya tidak cuci tangan. Yang satunya tidak berdoa. Yang satunya ngomong lain. Itu dibiarkan. Karena anak-anak itu sudah ada isinya. Terus tugasnya guru apa? Bali. Nah Bali itu Bapak Guru masuk di situ memberitahu, oh gini loh cara sing bener. Nek arep makan kuwi cuci tangan dulu, berdoa dulu, ya. Terus duduk yang rapi, jangan bicara. Jangan sebaliknya beranggap bocahnya ada apa-apa. Ayo makan, ayo lungguh, ayo cuci tangan, ayo ya. Itu jangan dulu, ya itu jangan dulu. Itu dianggap bocah itu orang Jawa, pokok. Nah ini sisa, sudah bisa makan. Cuma kita meluruskan saja. Yang betul seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya tugas dulu. Seperti itu. Jangan dianggap bocah itu tidak ada isinya, sudah bisa. Cuman yang betul seperti apa? Itu ya guru tugasnya seperti itu. Mengebarkan saja. Di sekolah juga seperti itu. Kalau menyanyi, anak biar menyanyi, setelah itu ditebarkan. Yang betul seperti ini loh menyanyi itu. Nah itu ya ditebarkan. Jangan kita langsung semuanya kita yang mengarahkan. Biarkan anak itu berkreasi dulu. Kita hanya menegakkan saja atau kita hanya memberikan penguatan kepada anak. Yang selanjutnya yaitu yang tidak asing bagi kita yaitu trilogi pendidikan. Itu yang familiar ya. Ing ngarso sukulodo, ing madya lamun karso, tuturi handayani. Ini paling familiar. Ini nopo bu? Tuturi handayani saya ngakalane ya. Biasanya bukunya depannya biru pak. Ya ini gini kayak ngarso sukulodo itu intinya kita di depan itu bisa memberi contoh. Kalau kepala sekolah berarti contoh kepada gurunya, ke warga sekolah. Kalau bapak ibu guru berarti bisa memberi contoh kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Contoh itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan, gitu. Contohnya, budale isuk ya jam 7 kok upacara, itu guru nih. Nah ternyata kok guru nih budale jam itu seperempat. Nah seperti itu bukan berarti burung ngaso suatu lodo. Terus memberi contoh dulu. Contoh jam itu gurunya jam itu teko, berarti kan itu contoh seperti itu. Ngaso suatu lodo. Terus ada lagi setiap Jumat setiap pagi sholat duha asal sunnah itu kalau bisa gurunya juga sholat duha seperti itu. Sini sudah berjalan. Jadi anak itu tahu Bu Suminan juga sholat duha, sholat duhur juga. Jadi dikasih contoh itu yang penting daripada ngandani cah sholat tapi kita nggak beri contoh itu benar. Lebih baik kita contoh itu anak akan ngikuti. Selain itu juga selain perbuatan ucapan kita bosok anak itu nggak bosok diri. Oke sebelum dia ucapan biasa bicara yang baik-baik kepada anaknya. Ini banyak ya. Kadang ada bapak guru mungkin terus anak bocah ini kan bebas rokok ya. Itu di SD saya dulu ada. Esok bebas rokok susu IPN. Nah itu bukan contoh ya. Akhirnya anak itu berarti merokok itu boleh. Itu nggak boleh. Terus ada lagi ngandani gurunya ngulang itu kalau kedua-dua ngulang olahraga. Mau pak ngulang olahraga itu pakai rokok. Nah seperti itu juga bukan satu contoh, bukan ngaso somulodo, tidak bisa memberi contoh ya. Harusnya mengajar ya rokoknya disimpan dulu, boleh merokok tapi nanti di tempat lain atau mungkin dipakai istirahat di kelas atau di ruang tertentu ya. Yang selanjutnya ing madya lamun karso Bapak Ibu, ini di tengah-tengah kita harus memberi semangat. Di tengah-tengah ini maksudnya di pembelajaran. Iya, mereka bocah-bocah semangat sinau, yo pembelajaran ojo monoton, kreatif.
nganggo apa kuwi sekali-kali metu jak jowo gitu, terus nggawe permainan game buat sering gitu, tepuk satu, tepuk dua, tiga, empat, lima. Ya itu seperti itu gak apa-apa. Itu memang anak-anak itu udah semangat, motivasi. Bocah senang kayak cerita terus. Ya itu harus nyanyi-nyanyi balonku ada 5, itu gak apa-apa, itu harus itu di sela-sela pembelajaran itu bisa meningkatkan motivasi dari anak. Piye carane ambil bocah itu biar semangat untuk belajar. Dan terakhir tuturi dan nyanyi ya, memberi dorongan di belakang, beri dorongan motivasi. Ayo cak lomba sesuk belajar sinau tenanan. Nah itu didorong, diberi motivasi. Ojo malah dikuali. Lomba musuhmu lebih pintar-pintar. Kowe itu paling gak itu juara. Nah, itu ada loh guru seperti itu. Ada. Pasti ada. Saya mengalami sendiri itu. Saya mendampingi anak-anak lomba sepak bola. Anak saya briefing, saya kasih motivasi. Ada guru lain yang memberi masukan. Cah, kowe itu paling sesuk kalah. Paling kalahmu 2-1 lah. Bocah wis kro. Karena apa? Tidak bisa memberi tuturi hadayahnya, tidak punya. Kita beri dorongan kepada anak itu. Besok kowe menang kan, musuhmu enteng. Musuhmu apa tapi jangan pintar kowe. Seperti itu adalah guru. Beritu gak apa-apa. Seorang guru itu membawa anak tapi untuk kebaikan, memberi motivasi. Kadang yang kita memang berbohong juga. Ini ya, yang filosofi yang dipakai dari kurikulum Merdeka ini ada 6 ini. Ya ini yang dipakai sekarang ini. Kita lanjut ke ini materinya. Pak Nur nanti akan memberikan yaitu budaya positif. Itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini kalau tidak nanti satu jam ya. Pak, saya cepatkan saja. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Ini adalah yang dimaksud pembelajaran dengan paradigma ini ya, yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi mengajar itu kita sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak, dan yang paling penting adalah profil belajar Pancasila itu ada. Yaitu mandiri, anak itu dibuat biar mandiri seperti apa. Dari saudara tugas ini bergotong royong, sekali-kali dijak nakati berlaku, nggak mau bentuk kelompok, ayo gawe dhewe, gotong meja, nggak apa-apa itu gotong royong. Ya, itu di apa terapkan. Masih banyak lagi ya. Nah ini untuk profil belajar Pancasilanya ini ada nih. Apa nih Bu? Nyanyi sebentar ya, berapa nih? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpernikahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah ini profil belajar Pancasila ini. Jadi adalah pembelajaran itu harus dimunculkan bertakwa. Sekali-kali yuk berdoa ya, berdoa terus mungkin mau kita tentang hewan, kita bersyukur anak-anak kita masih bisa melihat hewan apa. Bersyukur itu berarti bertakwa, religiusnya betul. Terus mandiri, anak-anak mengerjakan tugas gitu ya. Terus berpendidikan global itu apa? Bisa menghormati budaya lain. Oh di sana budayanya seperti ini, ya kita hormati. Bernalar kritis, anak itu bisa
mengekspor pengetahuannya, berkritik kok nggak apa-apa, kreatif, bocah sih kreatif. Nah, ini harus dimunculkan di dalam pembelajaran. Tok nih bapak ibu ya, ojo buka bukunya, tulis garap, tutup besok mulai. Ini nggak muncul kalau ini harus dimunculkan. Nah, itu harus, setiap hari itu harus dimunculkan. Ya nggak harus semua ya. Mungkin di ini bergotong royong karo apa mandiri, besok ngopo kreatif. Ya global belum dimunculkan. Nanti setiap pembelajaran dimunculkan. Ya. Nah, lanjut. Ini kita ke miskonsepsi ya. Nah, ini biasanya guru-guru seperti ini. Awal dulu guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Iso, murid mesti manut araku ya, mengontrol. Itu hanya ilusi. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid gak iso, murid dipaksa gak iso aslinya. Jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ayo garapan, tapi yang bocah gak bilang garap, tetap orang garap. Enak ya bocahnya. Soalnya ini orang garap. Gitu, memang seperti itu. Jadi guru nek unik, aku mesti so. Itu tidak mesti ada 1-2 murid yang lumayan. Nah itu, ya ini nanti yang dibahas adalah unsur intrinsik. Bagaimana kita seorang guru mengembangkan anak itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Cara negara itu rata guru hobiak sudah muncul dari dirinya. Nah, ini miskonsepsi ya. Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi tetap bocah tidak bilang garap, ini nanti enak tujuh, aneh itu seneni. Aku belum garap, di mau garap gak gelem garap. Enak tujuannya, mungkin apa tiba tanah gak iso, tanah gak iso, soalnya tanah gak iso tapi, nah, ini berarti interpretasinya ini interpretasi ini maksudnya. Yang kedua, ilusi yang kedua ini dari William Gesser bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pokoknya SNAP ini mesti ada manfaatnya. Penguatan positif atau bencukan merupakan bentuk kontrol gitu, segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi perilaku tertentu merupakan usaha mengontrol murid tersebut. Ini maksudnya ini ya, Bapak Ibu. Maaf ya. Maksudnya seperti ini. Kadang kan ada Bapak Ibu, iki apalno, engkau tak layani apa? Mungkin 10.000. Itu bujukan, dibujuk ya. Anak itu dibujuk amrai dalam ngapal. Itu juga bagus ya, bermanfaat. Tetapi itu bukan dari intrinsik, bukan dari anak, itu dari luar. Kau nek gak ikut sangu, bocah kuwi ora bener ngapal. Itu juga masih salah. Ya itu masih salah juga. Jadi nek iso bocah iki gelem ngapalno itu dari dirinya, bukan karena iming-iming. Ya itu ya. Itu iya boleh digunakan boleh, metode ini digunakan boleh, tetapi itu masih belum bagus menurut. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik ya. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Angel ya kritik. Kadang dikritik. Mungkin saya sendiri kalau dikritik kadang bodoh. Contoh saja, saya sudah menyetrika naik bojoku. Nah bojoku berkait mulai siang dan berangkatnya pagi berusaha tak setrikakan. Sudah saya setrika, ternyata nyetrika kurang halus. Dikurangi ya. Itu makanya kita sudah berbuat baik ya. Tapi karena dikritik itu akhirnya apa? Soben obat belum nyetrika. Itu juga kepada anak. Garap, kamu salah, cowok seret. Anak akhirnya apa? Ya wagah. Tapi garap wagah paling saya sudah dicoret. Nah itu ya. Jadi itu dihilangkan sedikit-sedikit ya. Nah itu.
juga miskonsepsi. Nah, dikritik biasanya itu bocah paling benar. Ternyata ya orang kritik halus, makanya walaupun halus itu ya ini kritik ya. Itu juga miskonsepsi. Yang kedua, ilusi yang apa yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada murid atau anak-anak. Maksudnya tak singkat aja deh. Maksudnya bapak ibu guru itu maksa bocah ini mesti karena kan merasa lebih dewasa, dipaksa. Udah aslinya juga tidak boleh. Memaksa itu memang ya ada efeknya, tetap ada. Ayo, neka sholat tak jujur, tak melayu-melayu di lapangan ya. Itu zaman dulu ya, Pak Nur ngomongin kayak gini kan. Nah, kayak gini kan. Neka Allah dikaplok, ya itu dipaksa, memaksa, dipaksa. Orang garap sikile yang siji ngadep ngarep itu dipaksa. Kita dipaksa untuk harus mentaati ya itu. Itu juga ada efeknya. Akhirnya bocah itu belum garap tenang, tapi itu efeknya tidak jangka panjang. Itu hanya sementara, bukan dari dalam, dari luar. Karena adanya paksaan. Nah itu yang harus kita rubah ya Bapak Ibu. Menurut Kiai Dewantara itu semuanya itu harus dirubah, harus dari dalam. Ya yang itu yang pertama ini lanjut ya, disiplin positif. Disiplin itu kalau Bapak Ibu mengartikan apa? Secara sesuai aturan. Sesuai aturan. Disiplin itu biasanya pokoknya aturan lah disiplin ini. Ternyata tidak artinya disiplin itu. Disiplin itu menurut biaya gosen. Disiplin adalah belajar. Maksudnya boleh. Disiplin kuwi sinau bukan. Disiplin itu berarti bukan isu tek jam itu kudu teko. Nah, disiplin. Lambi kebu kok lambi ditokno berarti gak disiplin. Itu bisa artikan aturan. Pokoknya gak sesuai aturan berarti gak disiplin. Nek sesuai aturan berarti disiplin. Nah, itu ternyata salah. Nggih salah ya. Salah. Disiplin yang dimaksud itu ya. Yaitu memiliki motivasi internal. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai. Ini saya pindah di BA, kembali lagi nih, tidak apa-apa. Maksudnya disiplin itu adalah belajar supaya anak itu mengembangkan dari dirinya. Dia antara esok api tidak itu dari luar. Itu ya disiplin itu bukan maksudnya bukan harus aturan dari dirinya intrinsik. Kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ini pertama dari setuju nomor tadi. Anak yang berbuat kesalahan adalah anak yang nakal. Setuju nomor tadi. Setuju? Tidak setuju. Masa ada anak salah ini masih nakal? Tidak setuju. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba. Tidak setuju. Berkali saya kemateri memang. Nah biasanya setuju lah. Ya, ini sebenarnya bisa, tapi itu tidak apa? Iya. Kadang-kadang gimana? Kadang-kadang ragu-ragu. Ya bisa setuju, bisa tidak Pak. Ya, itu tapi yang paling betul tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Tidak setuju. Yang terakhir, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju betul? Kadang-kadang. Ini menurut teori yang tadi itu kurang setuju. Motivasi itu dari diri bukan dari penghargaan. Orang menghargai diiming-imingi. Iko itu ya itu yang dimaksud itu. Ya ini memang diterapkan kita ya. Selama ini kita terapkan. Nah itu ternyata itu ya itu paradigma lama. Itu harus dirubah. Nah, memang luar dan membalikkan ya sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya.
Ini ada teori motivasi ya. Yang pertama, manusia melakukan kegiatan atau kesalahan. Contohnya mungkin tadi nih, contohnya tidak mengerjakan PR atau mungkin menyontek. Adalah ulangan bocah nyontoh. Itu mesti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu dicari. Jadi nenek bocah nanti melakukan kesalahan di bawah itu kita cari dulu. Apa toh yang harus dipenuhi kebutuhannya? Itu berarti ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Dan nanti ada 5 kebutuhan manusia, 5 ada 5. Nanti ada. Selain untuk memenuhi kebutuhan, yaitu yang itu ya, yang sini itu adalah motivasi. Motivasinya apa? Selain ada tujuan, ada motivasi, yaitu bisa itu adalah menghindari atau hukuman. Nah, contohnya mungkin jam 7 absen, ya, pakai absen bersama. Mau negara absen, TPP-nya tidak cair. Nah, contoh kecil ya. Otomatis udah isu karena apa? Menghindari hukuman. Lebih nih orang cair. Itu contoh gitu ya. Jadi itu. Nomor 2, mendapatkan imbalan. Itu mau dengan imbalan. Makanya kok itu hadiah kan boleh. Nah, pakai ada mendapat pujian. Yang paling bagus adalah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling terakhir yang kita cari adalah yang menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Aku orang enek absen pun budakku yo isu. Nah, seperti itu ya. Jadi dari dirinya sendiri itu adalah kewajiban saya. Saya sebagai pendidik, saya harus jam 7 harus nah, saya harus masuk, saya harus mengajar. Nah itu gitu. Nah seperti ini ya. Jadi motivasinya itu bukan hukuman, bukan penghargaan ya. Itu yang kita maksudkan ya. Teori motivasi. Nah ini kebutuhannya nggak ada 5 ya. Kebutuhan hidup dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kepuasaan. Keempat kebebasan. Dan kelima kesenangan. Dan cepatkan saja. Nah, bertahan hidup kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses. Nah, ya, banyak kebutuhan fisiologis pada kebutuhan meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh, ada anak-anak mungkin malai koncone. Nah, isuk malai koncone. Ini satu rubi. Nah, pohon seperti itu ya. Itu mungkin kita merasa itu salah ya. Nah, itu harusnya ditanya. Ternyata apa? Usah ditekoi ternyata. Kenapa kok malai koncone? Anu Pak, saya belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena orang tua saya tidak masak atau begitu ya. Akhirnya kenapa nggak punya saku Pak? Akhirnya malah koncone untuk beli makanan. Berarti apa ya? Kebutuhan yang belum tercukupi. Anak-anak melakukan kesalahan karena kebutuhan hidupnya kurang terpenuhi. Berarti bocah itu nek koma sarapan, ya orang malah koncone. Ya itu loh. Nah ini harus dicari. Jadi nek ada anak melakukan kesalahan itu kita cari. Apa toh sing kurang? Apa toh kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak ini? Nah seperti itu. Nek anak ini duwe sangu, mesti gak garuk sangu kancane. Karena dia melakukan kesalahan, karena dia tidak punya uang saku itu akhirnya minta temannya. Lanjutnya kasih sayang dan diterima dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang untuk diterima. Ini biasanya kalau orang tuanya broken home atau apa itu biasanya bertindak ya. Nah itu karena dari rumahnya. Lanjut lagi kekuasaan. Ini biasanya bocah yang makar. Harus mending di sekolah sok jagoan, sok kuwoso. Nah itu dia karena apa? Dia ingin dari yang kontrolnya. Dia ingin terlihat. Ya itu harus kita cari juga. Harus ingin diakui. Mungkin juga di prestasi.
bijine 100 ngono pamer-pamer fotonya. Biji 100, fotonya di anes-anes gitu. Itu karena apa? Dia nggak pernah mungkin mendapatkan kekuasaan, belum pernah mendapat nilai yang itu, terus seumpama mendapat nilai bagus itu diabaikan oleh bapak ibu gurunya, diabaikan oleh orang tuanya. Jadi dia itu pengen ketok loh, pengen ketok. Nah itu bisa juga seperti itu ya. Ya ini yang kebebasan. Kebebasan ini biasanya anak itu males kalau di kelas ini, males kok sinau gue, gak bebas. Jadi sekali-kali kita beri kebebasan kepada anak-anak untuk mencoba-coba hal yang baru. Cah, di iki gue pengen belajar, beri kebebasan, beri pilihan ya. Pak, saya pengen mungkin besok Sabtu itu atau besok itu ada renang, itu jadi orang bapak ibu bisa mengagendakan. Ya wes, tak urunan yang kok besok bisa renang. Gitu. Kita beri kebebasan kepada sekali tempo seperti itu. Saya pengen piye? Aku pengen sepeda Pak, sepeda santai. Ya wes, nah, cuma gawe kaos sepeda. Nah, itu diberi kebebasan juga. Nah, itu ya, diberi kebebasan. Nah ini kesenangan, nah, sama ya. Anak itu sifatnya kan bermain, ya diberi kesenangan. Mereka bijak main ya, bermain. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau. Ya. Jadi kalau suka melucu biasa, jadi bocah-bocah celowekan itu biarkan saja. Guru-guru ya harus sekolah ya sekali-kali ya guyon ya bu, ojo kaku ya. Sekali-kali diceritani. Pak Nur dulu kalau mengajar suka bercerita. Tak ceritani jadi anak-anak itu kalau jam kosong saya di sini cerita hadirin itu betul. Anak saya mungkin yang selalu sudah SMA itu pasti. Pokoknya kalau jam kosong terus pengen diisi Pak Nur, mereka cerita. Jadi aku gaya browsing itu. Abu Nawas, cerita yang lucu-lucu apa? Tak ceritani. Ada sederhana. Abu Nawas mungkin Abu Nawas naik kuda terus dia di hutan hujan terus yang kuda-kuda yang besar-besar kan jelas kudanya kecil ya. Itu akhirnya berkumpul di suatu tenda, lari-larinya basah, Abu Nawas tidak basah, terus besoknya seperti itu lagi. Akhirnya gugur, Abu Nawas apakah kamu mempunyai ilmu kok kamu tidak basah sendiri bajunya? Akhirnya mereka cerita, saya tak cerita, tapi jangan ditertawakan. Oh tidak, silakan cerita. Ternyata apa yang dilarang Abu Nawas itu? Waktu hujan, itu Abu Nawas melepas bajunya semua, terus bajunya itu dicuci, dilunggui. Terus dia naik kuda lagi, jadi bajunya kering. Nah, itu anak semua nenggol ditekan. Hampir penuh besok, wah cerita lagi Pak. Nah, jadi kita harus ya seperti itu ya, bermain, bercerita kepada anak-anak seperti itu. Jadi kita bisa mereferensi di YouTube atau di Google ya, dicari. Dan anak itu senang. Ya gitu. Ini ada posisi kontrol. Ini kita kalau anak melakukan kesalahan ya, itu kita ada 5 posisi kontrol. Penghukum, anak dihukum oleh betul ya. Pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, teman. Yang bagus adalah yang manajer. Kita dituntut Bapak Ibu Guru menjadi manajer, bukan penghukum. Bocah saya hukum, masih UC. Jangan ya. Kita nanti diharapkan menjadi seorang manajer. Nah, penghukum itu seperti apa? Seperti ini ya. Penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan kata-kata untuk menekan atau bahasanya bahwa awas. Nah, terus hasilnya apa? Murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Dihukum, mungkin terlambat langsung ya. Ini jam berapa? Jam 7:15. Masuknya jam berapa? Jam 7. Kamu salah, langsung gerbetan, lari, nah itu ngumpulin lapangan, push up, nah itu hukum, itu nggak boleh.
Yo, bocah jane manut sesuk yo mesti budale jam itu tenang, tapi itu tidak benar menurut Gazet Dewan terhadap benar. Itu akan apa hasilnya? Murid itu walaupun manut ini aslinya nesu, murid itu menjadi marah, tidak golo. Jadi manut tapi nanti murid itu keluar dari SD. Oh, mungkin Pak Noto ya seperti itu murid coba kelingan, aku buset pusat Pak Noto kelingan, dendam, murid itu dendam, rasa awas seperti itu ya. Itu penghukum jangan ya, penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, bukan getak-getak ya, rada lembut. Nyapa cara keri, gayanya rada anu ya. Kamu gak kasihan toh sama Pak Nur, mana dimarahin Pak Kepala Sekolah. Ojo kiri terus toh, untuk kalem jadi. Tapi membuat anak itu bersalah, ya. Berarti Pak Nur itu dimarahi Pak Kepala Sekolah gara-gara aku. Jadi anak itu merasa bersalah gara-gara aku, Pak Nur diseneni Kepala Sekolah. Gara-gara aku rame, Pak Nur diseneni Kepala Sekolah itu. Jadi anak itu merasa bersalah, itu jangan. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal. Jangan, dalam bukan aturan itu saja. Mulai Pak Nur Pak Prasola lewat. Nah, aku kok dibuka enggak. Jadi bocah itu merasa bersalah, itu jangan. Nek, tak aturan itu terus nih. Nah, ya. Oh, nah, Pak saya aku tuh saja. Boyo menang enak. Nah, itu ya. Jangan anak itu nanti akan merasa bersalah. Ini juga sudah bagus ya. Kita menjadi teman. Jika guru dianggap tidak membantu, maka murid akan kecewa ke teman, dirangkul, melalui persuasi dengan kata-kata ajaan. Apa kamu tidak enak? Ibu pernah membantumu selama ini, bisa bantu. Ya nek gak sangu tak samone, nah, boyo aja rame. Tapi jeneng ngene. Jeneng beda-beda itu. Kowe iki bisa bantu nek mulai ya tak terno. Mosok tak tanggapus tak tulis sing gelem. Jeneng beda-beda. Ya. Ini murid akan tergantung pada satu guru. Selalu dibantu menjadi teman, guru itu menjadi teman. Mungkin ada anak kelas 3 ya, itu orang tuanya seperti teman ya, ditulis no, ini ya, nek garap wajar ditulis no, itu jadi ya api orang tua kayak teman, tetapi itu akhirnya ketergantungan. Akhirnya anak itu tergantung, nek orang diwarai orang iso, nah itu juga tidak boleh mengabaikan guru yang lain. Gurunya cah tulis ini juga nulis, soalnya tidak semarai, boe. Soalnya ketergantungan. Sudah percaya kalau guru A diwarai B tidak benar. Aku tidak bukain mau, nah itu loh ketergantungan. Jadi bagus nih bagi teman, tapi akan menimbulkan ketergantungan. Lanjutnya menjadi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, permantau itu aturannya. Contohnya mungkin banyak paslon. Ini aturannya masuk jam berapa? Jam 7. Terus sanksinya kalau kamu terlambat apa? Nah, itu pemantau. Mesti enak nih. Aturan. Aturannya yang kelas bagaimana? Kita boleh ramai. Dan yang ramai dia. Dihukum Pak, hukumnya apa? Bayar 1.000 lah. Itu konsep. Jadi kalau pemantau itu ada apa yang dilakukan, aturannya apa, konsekuensinya apa, hukumannya apa, itu ada pemantau. Ini akan menimbulkan apa hasilnya? Nah, murid memahami konsekuensi dari melanggar aturan. Murid tidak nyaman, tetap tidak nyaman. Nek garam, nek SD kubiyen, tapi bukan kelas saya ya, kelas 6. Nek garam itu bayar 5.000. Kelas di kelas 6 ada yang di SD saya dulu. Itu kan kelas 5 nya kelasnya. Pokoknya nek garam bayar 5.000. Itu sudah pemantau, dari gurunya itu menjadi pemantau. Aturan ini enggak bayar, apa enggak mengerjakan, bayar 5.000, itu pemantau. Itu murid sebenarnya tahu,
boleh melanggar, oh belajar tahu, boleh itu menjadi tidak nyaman juga, belajar itu tidak nyaman, itu tidak boleh. Yang terakhir, nah ini yang paling kita harapkan, kita menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bareng-bareng, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti saya praktekkan ya, ini ada nanti Pak Nur akan mencoba menjadi guru, terus mungkin ada nanti murid saya terlambat apa cara menjadi manajer seperti ini ya nanti ya. Itu hasilnya apa? Murid menjadi tanggung jawab dan menentukan sendiri solusinya melalui keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu ngerti, oh iya aku LDR, aku garap. Itu karena yakin itu bahwa itu mengerjakan itu adalah kebaikan buat dirinya, bukan warga kok beda bayar 5.000, nah, itu salah. Aku harap aku beda bayar 5.000, itu salah. Aku mengerjakan itu adalah kebaikan untuk saya, itu loh. Ini yang kita harapkan. Hai, halo Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Materi yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang nanti yang kita pertemukan ya. Itu dengan cara proses kolaborasi yang agar murid atau mencari solusi untuk masalah. Jadi kita nanti dicari solusi masalahnya dan anak itu biar menemukan jati dirinya. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi ini tujuannya memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Yaitu restitusi itu inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Ini signifikan restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ini ada 3 langkah itu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu yang validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langsung aja. Ini ya. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kok bisa? Kalau ada yang salah harus tanya dulu. Kenapa kamu berangkat siang? Ojo langsung Senin. Anu Pak, sepeda saya bocor. Kan nggak tahu. Ojo langsung. Udah kawan. Nah, jangan. Tanya dulu. Penyebabnya apa? Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa bangun kesiangan? Terus itu kita ganti. Itu adalah menstabilkan identitas. Terus kita sebagai guru juga, oh Pak Nur juga pernah bocor, oh Pak Nur juga pernah berangkat siang. Seperti itu, jadi kita stabilkan. Anak melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Intinya seperti itu ya. Setelah stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Tindakan itu benar atau salah? Kamu terlambat salah. Apa kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Bisa. Nah itu kita validasi. Terus keyakinan apa yang pernah kamu langgar ya? Yang pernah kita sepakati apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu ya. Ini adalah sertifikat restitusi. Langsung baca. Ini ada 3 ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu perilaku pasif, bocah menangnya atau agresif. Itu konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau pakai restitusi itu masalah itu akan terpecahkan. Ini langsung saja nih saya terangkan. Kita langsung saja. Ini kita langsung ke keyakinan kelas
belum pernah. Nah, tertib biasanya peraturan. Tapi kalau di ini nanti kita membuatnya keyakinan, bukan peraturan ya. Peraturan kelas itu dalam menyusunnya hanya dari satu pihak saja. Nah, peraturan ini sebagai guru ini. Anak-anak berangkat pukul 7, anak-anak tidak mengerjakan PR dan dosa ini, anak-anak. Nah, itu sebagai guru ini, anak-anak gak piket apa konbiye, nah, itu peraturan yang membuat adalah gurunya sendiri. Tapi kalau keyakinan, nah itu yang membuat adalah apa? Kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Jadi bareng-bareng. Pica, iko nek pembelajaran. Nah itu kita buat bersama-sama. Oh gini Pak, nanti anak tidak boleh izin keluar. Kalau izin harus kalau keluar harus minta izin dulu Pak. Itu yang kita buat bersama-sama sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini contoh ya. Contoh perbedaan peraturan dan keyakinan. Contohnya. Nah peraturan ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ini peraturan ini. Tapi kalau keyakinan, membuang sampah pada tempatnya. Mah bodoh, tapi cuma bahasanya berubah sedikit. Dilarang mencoret-coret bangku. Peraturannya, monggo Bu. Dilarang mencoret bangku, itu adalah peraturan. Kalau keyakinannya bisa diganti merawat barang-barang di kelas dengan baik. Ya itu bedanya. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi antar teman. Keyakinan itu sudah nanti. Gunakan masker, menerapkan protokol kesehatan di kelas. Atau yang terakhir, jangan berlarian di kelas. Mungkin itu keyakinannya bisa ditulis berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini contoh keyakinan kelas cara membuatnya. Yang pertama memfasilitasi siswa berpendapat. Jadi anak-anak itu boleh berpendapat. Oh ini Pak Filipu, nah, itu ya. Terus siswa menuliskan keyakinannya ditulis. Setelah ditulis, siswa menempel keyakinan, ditempel ya, ditempel. Jadi nanti buat di sini ditempel ya, tapi baru dipraktekkan. Terus yang terakhir menyatukan keyakinan dalam satu wadah. Jadi anak nulis biarkan saja menulis semuanya. Nanti kita yakini, kita buat satu yang kita sepakati. Nah itu ya. Yang kita sepakati apa? Nah itu adalah keyakinan kelas yang terjadi, yang terbentuk. Nah seperti ini ya, contohnya. Nanti dibuat di kelas, ditempel-tempel. Next saja. Nah yang terakhir ini praktek segitiga diskusi. Ini langsung saja ini. Mungkin siapa yang jadi muridnya, kalau coba jadi guru. Ini sesi terakhir ya. Kuliah dua kali ya. Sudah jadi murid, mungkin menyontek tadi ya. Wah kita kok gak siap nih. Siap. Ambil jugi loh Pak, Nah contoh saja tadi gak ada siswanya nih. Ada dua anak siswa. Coba Mbak datang ya. Dari sini Mbak tahun ini saya pakai gitu ya. Mbak silakan masuk ke ruangan saya. Jadi biasanya apa ya Mbak? Ini contoh restitusi ya Bu, atau menyelesaikan kasus itu aja nggak Bu? Ya, Mbak Aan tadi tahu nggak saya pakai ada apa? Tidak tahu. Ini tadi saya waktu ujian itu tahu Aan itu mencontoh pekerjaan temannya. Ya tidak. Iya, tapi mencontoh. Enggak.
mencontoh mencontek itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya itu mencontoh mencontek itu tidak baik. Itu adalah kesalahan. Ya. Berarti sudah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Ya. Setiap orang itu tidak sempurna. Orang itu tetap selalu melakukan kesalahan. Pak Nur pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya, Pak Nur juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kenapa? Nah, ini lanjut kedua ya. Ini menstabilkan sudah, menstabilkan seperti ini. Kita langsung ke kedua, mencari apa yang menyebabnya. Nah, kenapa tadi mencontek? Ini tidak bisa mengerjakan. Ini tanya terus. Tidak bisa mengerjakan kenapa? Nah, tidak belajar. Terus ditanya terus gitu. Kenapa kok tidak belajar? Ketiduran. Kenapa kok ketiduran? Capek main HP terus ya. Jadi karena mencontek itu karena tidak siap ujian, karena ketiduran, tidak belajar main HP. Ini kan akhirnya kita tahu permasalahannya. Setelah kita tahu permasalahannya, baru kita cari solusinya. Oke, seperti itu. Nah, apakah kamu masih ingin mencontek lagi? Tidak. Karena kamu mencontek kan tidak belajar, bangunnya kesiangan, akhirnya main HP karena main HP tidak belajar ya, nah, itu ya. Nah, gini ya. Apakah di rumah kamu tidak ada bapak ibu? Ada ya. Apakah nggak dimarahi main HP terus? Oh, tidak. Bapak ibu kerja. Oh, bapak ibu kerja. Oh, masalahnya bapak ibunya kerja. Di rumah sendiri main HP terus. Oh ya ini. Oh ya. Nah ini kita cari solusinya. Terus kalau kamu mencontek itu, apakah ada kesepakatan kelas kita yang dilanggar atau yang kamu kesepakatan yang dari teman-teman, dari bapak ibu dan teman-teman yang kamu langgar ada? Apa? Tidak menyontek di kelas itu berarti kamu melanggar itu ya. Apakah kamu mau berubah dan tidak main lagi biar bisa belajar? Caranya bagaimana? Ya, HP-nya dikurangi. Kita cari solusinya. Berarti harus HP-nya dikurangi, main HP-nya dikurangi. Ya, mulai kapan kamu mau berubah? Hari ini ya. Berarti nanti hari ini kamu berubah. Nanti jangan main HP terus ya, biar bisa belajar. Nah seperti itu ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. Nah seperti itu nih Bapak Ibu. Selama ada kasus kita jangan langsung memvonis anak ya. Bunyinya promotek hukum. Nah, garap P10 jangan ya. Dicari dulu penyebabnya apa, terus solusinya seperti apa. Seperti itu nih Bapak Ibu pembahasan saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Pas. Terima kasih atas atensinya dan saya cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.